Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-66 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Jadi pada video kali ini kita akan bahas dua buah latihan soal terkait tentang materi perbandingan. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian adik-adik ataupun orang tua siswa ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian mensupport channel ini agar lebih baik ke depannya dan terus mengupdate latihan-latihan soal persiapan OSN tahun ini. Nah, kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara berlangganan minimal juara OSN tingkat kabupaten, karena kalian akan mendapatkan akses ke beberapa video eksklusif buat kalian yang khusus membership yang tingkat kabupaten ini. Jadi kalau misalkan kalian berminat untuk mendapatkan video-video eksklusif tersebut, silahkan berlangganan ya. Serta kalau misalkan kalian pengen soal prediksi dari kami dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan yang terkait tentang soal OSKS di 21 Maret kemarin, kalian bisa menghubungi Mimin di 087860622162. Yuk miliki sekarang dan siapkan dirimu menghadapi OSK tahun ini. Oke, di sini kita akan memulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 183. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jarak kota A ke kota B pada gambar 2,4 cm dengan skala gambar 1:2 juta. Yudi berangkat dari kota A pada pukul 9.25 dan tiba di kota B pada pukul 10.30. Dalam perjalanan, ia beristirahat selama 20 menit. Jadi, kecepatan rata-rata Yudi adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, karena di sini yang ditanya adalah kecepatan rata-rata Yudi. Nah, kalau misalkan kalian ingat, rumus dari kecepatan, itu kan kecepatan simbolnya adalah V, itu rumusnya adalah S per T, atau jarak dibagi dengan waktu. Nah, tetapi di sini kita belum memiliki semua informasi ini, karena kalau misalkan jarak itu hanya jarak pada peta. Sedangkan kalau waktu ini belum kita kurangi ya dengan waktu ia beristirahat dan juga durasi total dari perjalanan tersebut. Maka kita akan mencari satu persatu dari hal-hal yang kita butuhkan ini, jarak dan juga waktu. Kita mulai dari jaraknya. Jadi untuk jarak ini kan kita hanya memiliki jarak pada peta ya. Nah, untuk mendapatkan jarak sebenarnya itu sebenarnya simpel aja ya. Jadi jarak pada peta itu kita bagi dengan skala. Nah, ini kalau misalkan kita hitung berarti jarak pada peta kan 2,4. Ini dalam satuan senti. Nah, kemudian ini akan dibagi dengan 1/2 juta. Nah, berarti di sini kita tinggal bagi aja 2,4 dibagi dengan 1/2 juta. Ingat, pembagian adalah perkalian yang terbalik. Maka ini kita balik saja pecahannya menjadi 2 juta per 1. Tentu kalau dia per 1 nggak perlu dituliskan ya, maka tinggal kalikan aja 2,4 dikalikan dengan 2 juta. Nah, ini kalau misalkan kita kali, ini kan jadinya berapa sih? Jadinya adalah 4.800.000 ya, 4.800.000. Kemudian ini ingat satuannya adalah cm. Nah, kalau misalkan kita mau ubah 1 kilo itu berapa senti sih? Nah, ternyata untuk 1 kilo itu setara dengan 100.000 cm karena dia turun 5 tangga. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan kita mau ubah ke kilo, kenapa harus ke kilo? Karena yang diminta dalam satuan kilo. Maka ini kita bagi aja dengan 100.000 untuk mendapatkan nilai dari berapa kilometer. Nah, ternyata ini kan bisa dicoret aja nolnya semua, maka kita peroleh adalah 48 kilometer. Nah, ini adalah jarak yang sebenarnya yang kita perlukan untuk mendapatkan kecepatan rata-rata si Yudi itu. Nah, setelah kita mendapatkan jaraknya, tentu kita akan mencari waktunya. Nah, untuk waktu ini kan mudah aja ya. Kita tinggal kurangin aja 10.30, kita kurangin dengan 925. Jadi coba kita kurangin aja dulu seperti biasa. Di sini kan kalau kita kurangin, ini kita kurangin kayak gini ya. 0 itu enggak bisa, berarti minjem 1 di depan. Berarti sini jadinya 10, kemudian jadinya 2. 10 kurang 5 itu 5, 2 kurang 2 0, kemudian 10 kurang 9 1. Jadinya adalah 1 jam 5 menit atau setara dengan 65 menit ya. Nah, tetapi dikatakan kan dia butuh istirahat 20 menit, maka itu tidak terhitung dalam perjalanan dia menaik kendaraan. Berarti otomatis ini kita kurangin. Nah, kita kurangin dengan 20 menit. Kita kurangin, dapatnya adalah 45 menit. Nah, setelah kita mendapatkan dalam menit, ini kita harus kembali ubah ke dalam jam. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu satuannya kilometer per jam. Otomatis ini kita harus ubah. Caranya gimana, Kak? Caranya 45 ini kita bagi dengan 60, maka satuannya akan menjadi jam. Ini kalau misalkan kita sederhanakan, itu kita bagi dengan 15. Ini kalau misalkan kita bagi dengan 15, dapatnya adalah 3/4. Jadi ingat, dibagi 15. Nah, kalau misalkan sudah sederhana begini, ini kan sudah dalam bentuk jam,
Satuannya itu sudah sesuai ya, ada yang kilometer, ada juga yang jam. Maka kita tinggal substitusi aja ke dalam rumusnya tadi. Untuk jaraknya berarti 48 km, kemudian kita bagi dengan waktunya adalah 3/4 jam. Nah, untuk satuannya sudah nggak ada masalah ya, kilometer per jam. Maka di sini kita coba hitung. Ingat pembagian tadi adalah perkalian yang terbalik, maka 48 dikali dengan 4/3. Coret-coret 16 kali 4. Hasilnya ternyata adalah 64 km per jam. Nah, ternyata ini adalah jawaban pada soal kali ini. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau misalkan kalian belum paham terkait tentang penjelasan yang satu ini, silahkan komen di kolom komentar, oke? Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, kalau misalkan kalian lagi nyari buku persiapan OSK terbaik dari Bimbingan Belajar Orhan, Bimbingan Belajar Orhan itu merekomendasikan buku yang berwarna merah ini. Jadi buku ini adalah buatan dari Pak Anang. Dan juga ada kontributor lainnya yang sangat cocok buat kalian untuk menghadapi OSK tahun ini. Kalau misalkan kalian berminat untuk mendapatkan buku ini, bisa hubungi Mimin di 0878 6062 2162. Yuk miliki buku ini dan raihlah juara bersama rekomendasi buku dari Bimbingan Belajar Orhan. Oke, di sini kita akan melanjutkan ke soal nomor 184. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Di sebuah sekolah ada tiang bendera yang tingginya 5,2 meter, mempunyai bayangan 3,9 meter. Pada saat yang sama, pohon kelapa mempunyai bayangan di tanah sepanjang 24 meter. Berapa tinggi pohon kelapa tersebut? Nah, untuk menjelaskan soal ini, kita akan membuat ilustrasi sederhana ya, dari keterangan-keterangan yang ada di soal ini. Nah, tentunya ini kita menyelesaikannya dengan menggunakan konsep yang namanya kesebangunan. Kenapa kita menggunakan konsep kesebangunan? Karena di sini ternyata tiang bendera dan juga pohon kelapa itu kan disinari oleh matahari yang sama di waktu yang sama. Tentunya bayangan yang diciptakan itu membentuk sudut yang sama besar dengan satu sama lainnya terhadap bendanya asli ya. Jadi sudutnya di sini otomatis sama. Karena letak mataharinya sama, kemudian pasti bayangannya itu memiliki besar sudut yang sama. Nah, karena dia besar sudutnya pasti sama, maka kita bisa menggunakan konsep kesebangunan ini. Nah, kalau misalkan kita sudah buat dua buah segitiga seperti ini, kita coba masukkan informasi yang diketahui dari soal ini. Anggap yang kecil ini adalah tiang. Kenapa kita anggap yang ini yang kecil yang tiang? Karena dikatakan bayangannya itu 3,9. Jadi itu kurang panjang daripada 24 meter miliknya si pohon kelapa. Maka di sini bayangannya adalah 24 meter. Jadi ingat bayangan itu selalu ada di tanah ya, maka letaknya di bagian alas. Itu alasannya. Jadi yang di bawah namanya bayangan. Nah, kemudian untuk bagian tingginya tentu yang menghadap ke atas ya. Jadi di sini untuk si pohon kelapa, ini belum Mimin tulisin mau pohon kelapa ya, ini pohon kelapa itu tingginya adalah itu yang ditanyakan, ini anggaplah nilainya X. Kemudian untuk tiang bendera itu ada nilainya, bayangannya adalah 3,9 sedangkan tingginya adalah 5,2. Nah, di sini kita akan bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, karena untuk kesebangunan itu panjang sisi yang bersesuaian itu nilai perbandingannya itu sama. Nah, berarti di sini kita bandingkan alas tiang, kita bandingkan dengan alas kelapa. Kemudian untuk yang tingginya juga sama, tingginya tiang itu kita bandingkan dengan tinggi kelapa. Nah, kalau misalkan kita sudah tuliskan seperti ini, kita coba masukkan nilai-nilainya. Untuk alasnya tiang itu 3,9 ya. Kemudian di sini kita bagi dengan alasnya kelapa 24. Kemudian ini sama dengan tingginya tiang kan 5,2. 5,2 dibagi dengan tingginya kelapa, itu yang ditanyakan, berarti di sini nilainya X. Nah, kemudian di sini kalau untuk mendapatkan nilai X itu kita kali silang ya, maka kita akan memperoleh di sini nilainya 5,2 dikalikan dengan 24 kemudian dibagi dengan 3,9. Nah, kalau misalkan ini kita bagi dengan 1,3. Jadi ingat dibagi 1,3. Nah, karena di sini bisa ya keduanya dibagi dengan 1,3, maka kita akan memperoleh di sini berapa nilainya? Di sini adalah 4, di sini adalah 3. Nah, berarti kalau sudah modelnya sederhana seperti ini sudah sangat mudah untuk menyelesaikannya. 24 bagi 3 itu 8, kemudian 4 tinggal dikali dengan 8. Oh, 4 kali 8 adalah 32, berarti kita mendapatkan nilai X-nya. Oh, ternyata sama dengan 32. Ini adalah nilai X-nya. Jadi ingat, kalau misalkan
Walaupun dia bilangan koma-koma seperti ini, kalau misalkan kalian bisa memutuskan FPB dari keduanya ini yang bisa membagi habis keduanya, walaupun dia pembagi habisnya itu koma-koma, dan bisa membuat perbandingan itu menjadi jauh lebih sederhana, maka bagilah dia. Maka contohnya kayak gini, 5,2 dengan 3,9 ini kan sebenarnya 52/10 dibagi dengan 39/10. Per 10-nya itu habis, maka nanti yang tersisa tinggal 52 bagi 39. Nah, sama-sama FPB-nya adalah 13. Maka bagilah dengan 13, dapat 4/3 dan lakukan operasi seperti ini. Dapat X-nya sama dengan 32. Nah, untuk X sama dengan 32 ini artinya apa? Nah, ternyata itu artinya tinggi pohon kelapa tersebut adalah 32 meter. Inilah yang ditanyakan di soal ini. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kesebangunan pada nomor 184 ini. Jadi kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah, oke? Nah, jadi itu dia tadi 2 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang materi kesebangunan. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang mirip dengan soal nomor 184 tadi, silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar, oke? Jadi kalau misalkan kalian ingin membeli prediksinya, ingat beli di nomor WA tertera di sini, oke? Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.